Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutikno, saya guru SMA 1 Semendawai Suku 3 Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi integrasi Microsoft Office kelas 10. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sebelum memulai belajar kita untuk hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar belajar kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan pada akhirnya nanti diberi kesuksesan. Silakan yang mau berdoa ke kelasnya untuk memimpin anggotanya berdoa. Marilah kawan-kawan dan Bapak Guru, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak kelas yang memimpin berdoa. Selanjutnya untuk hari ini yang tidak masuk untuk daftar hadirnya, bagaimana Kepala kelas? Untuk siswa yang lain nihil ya hari ini ya? Iya. Nihil. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali, ya, perlu Bapak ingatkan kembali untuk saat ini lagi musim, bukan lagi ya, memang musim pandemi. Pandemi artinya jangan bosan-bosan menjaga kesehatan, kemudian mengikuti protokol kesehatan yang seharusnya itu sudah kalian perhitungkan ketika kalian sudah keluar rumah. Artinya masker itu selalu wajib dipakai. Itu untuk informasinya. Kemudian untuk selanjutnya, supaya menambah rasa nasionalisme belajar kita hari ini, ya, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib, ya, Indonesia Raya, ya, dengan dipimpin oleh salah satu ketua kelasnya. Ini Bapak, ingat. Silakan berdiri. Indonesia.
anak-anakku? Semangat ya untuk hari ini belajarnya. Semangat. Terima kasih. Nah, jadi untuk hari ini Bapak mau menyampaikan yang berkaitan dengan materi yang nanti kita akan pelajari. Tentunya materi ini erat sekali kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apabila kita bekerja menggunakan komputer. Maka untuk memulainya, waktu kalian di SMP tentu pernah mendapatkan pelajaran komputer. Pernah tidak kira-kira? Nah, untuk mengingatkan kembali berkaitan dengan pelajaran komputer, pada hari ini materi kita hari ini adalah integrasi antar Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu juga tentunya banyak ya aplikasi-aplikasi yang di dalamnya. Kira-kira untuk aplikasi yang di dalam Microsoft Office itu sendiri apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Pak. Oke, silakan. Jadi Microsoft Office itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan Microsoft Computer. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan Microsoft Office. Jadi ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, Access, dan lain-lain. Yang sering kalian pakai mungkin sebelumnya itu adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, karena tadi ada integrasi, kira-kira dari kata integrasi itu sendiri apa artinya? Saya Pak, Ya, integrasi itu saling terkait antara sistem satu dengan sistem yang lain. oke, terima kasih. Ya, jadi integrasi itu salah satunya apa? Supaya antara sistem satu dengan sistem yang lain itu saling berkaitan. Contohnya banyak sekali di kehidupan kita. Misalnya kita punya HP, dua-duanya kita sharing file, itu juga terintegrasi juga. Jadi makanya yang namanya belajar Microsoft Office itu tidak terpacu pada Excel saja, tidak Word saja, tidak PowerPoint saja. Lalu bagaimana mengintegrasikan di satu ini supaya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari supaya memudahkan kita untuk belajarnya. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, anak-anakku, ya. Coba Bapak jelaskan ya untuk pembelajaran hari ini ya, itu tujuannya supaya apa ketika kita harus belajar yang namanya Microsoft Office, yang harus dicapai kompetensinya apa, kemudian hasilnya nanti seperti apa. Nah, tentunya dari kompetensi dasar yang harus kita capai secara kompetensinya, kalian bisa lihat di monitor. Salah satunya adalah mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, baik pengolah angka, pengolah kata, maupun presentasi yang umum atau sering dipakai. Kemudian capaiannya apa? Capaiannya nanti supaya kalian bisa mengintegrasikan ketika antara Excel dan Word, kemudian PowerPoint, itu salah satu bisa nge-link ya, itu salah satu capaiannya yang harus kalian semua pahami. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya supaya dari pengintegrasian aplikasi Microsoft Office maupun Excel maupun Word, kalian bisa bekerja secara mandiri, cepat,
kemudian tepat sasaran. Jadi itu integrasinya. Artinya apa? Ketika kita dibutuhkan untuk membuat suatu data yang sifatnya itu cepat, ya, sifatnya cepat, maka kita menggunakan aplikasi Microsoft Office supaya apa? Pembuatannya lebih simpel. Contoh lagi misalnya, di daerah kita ada hajatan misalnya. Nama-nama hajatan pasti banyak. Lalu secara manualnya kita tulis satu-satu. Nah, kalian sebagai pelajar yang sudah mengenal TI tentunya harus berpikir lebih maju. Bagaimana nama-nama ini ketika kita lakukan cetak itu semuanya sudah langsung semuanya keluar. Nah, itu salah satunya modelnya, ya, source-nya nanti juga menggunakan aplikasi, salah satunya integrasi Microsoft Office. Nah, itu capaian yang harus nantinya kita capai. Nah, kemudian apabila nanti dari salah satu pencapaian kompetensi ini tidak tercapai, maka sudah selayaknya kalian harus berusaha bagaimana meyakinkan kita untuk bisa. Karena ini berkaitan dengan praktikum juga, berkaitan dengan teori juga. Ya, jadi seperti itu. Paham ya maksud Pak ya? Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti ada yang namanya lembar kompetensi peserta didik itu ada, kemudian pretestnya juga ada, praktikumnya juga ada. Nah, nanti lebih menarik kalau misalnya kita langsung praktikum, kok bisa seperti ini bagaimana Pak, kok bisa cepat seperti ini bagaimana Pak. Oke, tampilan di depan. Nah, ini merupakan tampilan apa ya? Siapa yang bisa ini menyebutkan? Ini tampilan apa? Microsoft Word. Nah, benar. Jadi tampilan Microsoft Word dia seperti ini tampilannya. Ini mengingatkan kembali kepada kalian karena pada dasarnya ketika kita sudah berhadapan dengan yang namanya komputer, bekerja di hadapannya, maka mau tidak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Ini tampilan Microsoft Word. Ya. Kemudian kalau sudah tahu tampilan Microsoft Word, tentunya kalian sudah memahami di situ ada tab ribbonnya juga. Tab ribbon itu di tab Home, Insert, Draw, Layout, Frame. Nah, ini Office-nya tampilannya 2019. Ini Microsoft Office Word. Bagaimana kalau misalnya 2007? Apakah bisa? Bisa. 2010 bisa, 2013 bisa, 2016 juga bisa. Itu tampilan Microsoft Office. Nah, kemudian kalau yang Bapak paparkan depan, ini tampilan apa? Microsoft Excel. Bentar. Kemudian kalau ini Microsoft PowerPoint. Nah, ini beberapa tampilan ya yang sering kita pakai tapi kita jarang mengoptimalkannya. Dan nanti kita optimalkan. Mau membuat undangan banyak, namanya langsung secara otomatis, tidak satu-satu diketik, nanti juga bisa yang di sini. Oke, langkah selanjutnya kita mempraktikkan atau praktikum. Ya, praktikum. Kalau kita tadi mengawalinya secara kompetensi dasar, kemudian kompetensi inti yang harus dicapai, salah satunya penggunaan integrasi Microsoft Office dengan memanfaatkan mail match. Nah, ini contoh ada video ini silakan kalian amati. Setelah kalian amati nanti kalian simpulkan. Oke, depan sini. Ini ya. Ini salah satu. Misalnya kita membuatnya di Excel. Ada nama, kemudian ini SN, terus kemudian kelas, bawahnya juga sama. Ini namanya acak aja, ini karena contoh sampel ya.
Kemudian dari sini coba kita pastekan. Terus kelasnya coba kita rubah supaya nanti tidak berbenturan. Ini data di Microsoft Excel. Lihat dulu. Kemudian kita buka surat keterangan. Nah, surat keterangan ini sebelumnya kita sudah membuatnya. Akan tetapi kalau yang namanya surat keterangan yang meminta banyak, nama-namanya pun juga akan banyak yang diminta. Maka kita buatkan bagaimana ngelink nanti antara Excel sama Microsoft Word. Ini kita masuk ke nama SN, kemudian kelas, review result, next, ini sampai all, this, ini yang sebelumnya tadi satu surat, ketika kita menggunakan aplikasi Word Excel dan integrasi dengan memanfaatkan Mailmatch, maka kita akan lebih cepat penggunanya. Dari hasil video yang Bapak tampilkan di depan ataupun contoh di depan, kira-kira dari kalian ada tidak yang ingin disampaikan dari tampilan yang Bapak sampaikan di depan tadi? Ya? Jadi dari melihat video yang Bapak tampilkan di papan tulis tadi, kami bisa mengetahui bahwa adanya integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel sehingga data jadi mudah diselesaikan, Pak. Oh, bagus. Namanya siapa? Yaudah, Pak. Oh iya, jadi intinya data itu lebih cepat diselesaikan secara singkat. Yang biasanya kita harus mengetik satu-satu, ternyata melalui Mailmatch dengan pengkombinasian antara Excel dan Word itu lebih singkat. Tapi pertanyaannya, kira-kira dalam membuat suratnya itu bisa tidak? Nah, yang di dalam Microsoft Word-nya. Nah, maka di situ harus mempunyai keahlian atau kemampuan bagaimana kita menguasai Microsoft Word. Dalam hal ini apa? Mengetik. Jadi mengetik surat dulu, baru nama-namanya selanjutnya. Oke, itu. Jadi untuk lebih singkatnya supaya Bapak tidak ngomong terus di depan, segera eksekusi. Kemudian setelah eksekusi nanti kalian mempresentasikan di depan. Artinya tetap dibagi per kelompok, yang nantinya kelompok itu nanti mempresentasikan di depan apa yang sudah dipraktekkan. Setuju kira-kira? Setuju. Oke, setuju. Jadi kalau misalnya setuju, Bapak bagi ya untuk kelompoknya cukup 2 kelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dimana untuk kelompok 1 nanti mempraktekannya berkaitan dengan penggabungan integrasi Word, Excel, PowerPoint atau yang lainnya. Contohnya seperti apa atau membuat surat kopnya seperti apa, nanti bisa kalian tampilkan di depan pada waktu presentasi.
Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Pak. Sebelumnya memang pernah ya, kemarin sebelum kalian berangkat itu Bapak sudah men-share yang berkaitan dengan bahan ajar atau modul yang sudah Bapak kirim melalui WA atau Google Classroom. Nah, itu sebenarnya harus kalian pelajari. Dari materi itu sudah kalian pelajari, maka akan memudahkan kalian untuk belajar selanjutnya. Kalau sudah selesai, siapa yang siap untuk presentasi? Saya, Pak. Kalian ya? Iya. Oke. Silakan, kelompok berapa? Kelompok satu, Pak. Iya. Tapi ini Pak, saya Pak referensi, tapi jangan mengatur Bapak ya. Oh gitu ya. Oke, silakan. Gitu, Pak. Siap. Silakan di sekolahkan. Sekolahkan sini aja. Oke. Dilanjutkan mengenai surat otomatis dengan Mail Match dengan anggota kelompok 1 yaitu Fadil, saya sendiri, kemudian Yonada, Ega, Habibi, dan Rio. Next, Kak. Mail Match bisa diartikan sebagai penggabungan dua dokumen menjadi satu dokumen, atau dalam pengertian yang lebih luas, Mail Match merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah besar. Fasilitas Mail Match pada Microsoft Office sering digunakan untuk membuat surat-surat seperti surat undangan, surat keputusan, surat pemberitahuan, label undangan, dan surat peringatan, sertifikat, kartu nama, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dapat diperoleh selama menggunakan Mail Match diantaranya satu, pembuatannya lebih cepat jika dibandingkan dengan pembuatan surat satu persatu. Kemudian yang kedua, halaman dokumen lebih sedikit. Next, langkah-langkahnya, persiapan pertama, dua dokumen penting dalam pembuatan Mail Match yaitu satu, dokumen master, main dokumen yang berisi utama, surat, label, amplop, dan lain-lain. Yang kedua, data source, suatu file yang berisi informasi untuk digabungkan dalam dokumen master. Langkah-langkahnya ada tiga. Satu, membuat dokumen master. Dua, membuat data source. Dan tiga, menggabungkan isi dari data source ke dalam dokumen master. Persiapan, desain envelope. Satu, klik Let Mailing Start Mail Match Envelopes. Yang kedua, pindahkan ke tab Printing Options. Kemudian klik OK, jadi dokumen kosong. Desain dokumen tersebut menjadi seperti yang diinginkan. Membuat dokumen master. Nah, ini contohnya, nanti bisa ditulis nama, alamat, atau kota. Dan jadinya klik next untuk pindah ke step 2, starting dokumen. Klik next untuk pindahkan ke step 3, select assignment. Kemudian pilih type a new list 1, kemudian klik create 2. Muncul seperti pada gambar di samping, kemudian klik customize columns. 1, klik tombol add, ketik nama, kemudian OK, klik move up, kemudian ketik alamat dan OK, ketik kota dan OK, kemudian OK. Tuliskan semua file yang diinginkan seperti ini, kemudian klik next untuk pindahkan ke step 4. Nah, ini langkah 4. Arahkan kursor ke tempat file akan diisikan. Klik more item, muncul insert merge file, klik nama, kemudian tekan tombol insert. Kemudian cancel. Ulangi langkah di atas sampai semua file terisi. Semua file sudah terisi seperti pada gambar. Klik next untuk pindahkan ke step 5, preview your info post. Untuk melihat file yang lain, klik panah di samping recycle. Klik next untuk pindahkan ke step 6. Langkah yang ke-6, klik print untuk mencetak surat. Yang kedua, klik edit individual letters jika ingin melihat semua surat yang jadi sesuai dengan penerima masing-masing. Contoh pada edit individual letters seperti ini ya. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita kasih hapus dulu. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Pak. Silakan. Dari hasil pembelajaran kelompok 1 mengenai data source sebagai salah satu syarat pembuatan Mail Match selain dengan Excel dan Word, apakah bisa melalui program lain? Apakah bisa melalui program lain? Baik, saya izin menjawab ya Pak ya. Sesuai penjelasan Bapak tadi di awal, selain menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, data source juga bisa dibuat menggunakan Microsoft Access
kontak pada Outlook, dan lain sebagainya. Bagaimana? Ada lagi? Oke. Cukup. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 paparannya. Kasih aplaus sekali. Pemaparan yang sangat luar biasa sekali untuk kelompok 1. Selanjutnya, Bapak ingin melihat kreativitas kalian secara individu langsung dipraktekkan di depan yang Bapak sampaikan di awal tadi dan sudah disampaikan oleh teman kalian tadi yang berkaitan dengan mind maps, baik dari Excel ke Word maupun Word ke Excel. Seperti apa kira-kira langkahnya? Siapa yang berani? Bukan berani ya? Siapa yang siap maju ke depan untuk mempraktekkannya secara langsung? Ayo, Pak. Bibi. Ya, Pak. Oke, silakan maju. Wah, jadi berarti ya langsung di finish kalau gitu. Berubah ya namanya ya? Ya, Pak. Oke, sudah, terima kasih kalau gitu. Oke, anak-anak masih semangat belajarnya? Masih Oke, tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 serta secara individu memaparkan di depan, rata-rata sudah mampu dan memahami. Terus kemudian ini sudah masuk ke akhir ya, sebelum Bapak tutup dari hasil pembelajaran yang sudah kita lalui tadi secara bersama, kira-kira dari sekian Bapak yang menyampaikan di awal sampai akhir bisa menyimpulkan? Bisa, Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya dapat menyimpulkan hasil pembelajaran. Untuk pembuatan data source, selain menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, juga bisa melalui Microsoft Access, kontak pada Outlook dan lain-lain. Intinya bagaimana? Intinya untuk pembuatan data source, selain menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, juga bisa melalui Microsoft Access, kontak pada Outlook dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jadi intinya seperti di awal tadi ya. Ya, selain membuatnya, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Dengan menggunakan MyMaps, kita bisa membuat beberapa surat, label, amplop, name tag sesuai dengan jumlah penerimanya. Oke, terima kasih. Ya, berarti setidaknya
apa yang Bapak sampaikan di awal sampai di akhir, hampir semua kalian sudah memahami bagaimana terkait dengan penggunaan MyPads. Nah, sebelum kita tutup untuk belajar hari ini, ya, perlu Bapak ingatkan berkaitan dengan tugas yang harus diunggah melalui Google Classroom. Ya. Tadi silakan kalian buat laporannya, kemudian diunggah per kelompok melalui akun Google Classroom-nya masing-masing. Ya. Jadi untuk tugasnya itu, ya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan yang mungkin berdoa. Baiklah, teman-teman, akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Dari awal sampai akhir Bapak menyampaikan kalau ada kesalahan minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.